Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zakir, NIM 1119080. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam wakaf. Video ini saya buat guna menyelesaikan tugas presentasi saya di mata kuliah Hukum Perwakafan di Indonesia, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Yayan Pekalongan. Ya, wakaf di Indonesia diklasifikasikan ke dalam 3 macam, yaitu macam-macam wakaf menurut hartanya, yang kedua macam-macam wakaf menurut waktunya, yang ketiga macam-macam wakaf menurut penerimanya. Macam-macam wakaf menurut hartanya. Yang pertama, macam-macam wakaf menurut hartanya berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Terdapat 2 jenis wakaf, yaitu wakaf benda tidak bergerak dan juga wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak. Nah, apa sih yang termasuk dalam wakaf benda tidak bergerak? Yang termasuk ke dalam wakaf benda tidak bergerak ini meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kemudian yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1. Kemudian yang kedua, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Poin yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian poin yang terakhir, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan wakaf benda yang bergerak, wakaf benda yang bergerak ini meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian macam-macam wakaf yang kedua yaitu menurut waktunya. Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi 2 bagian, yaitu wakaf mu'abbad dan juga wakaf mu'aqqad. Apa sih wakaf mu'abbad itu? Wakaf mu'abbad itu adalah wakaf yang diberikan untuk selamanya. Mu'abbad ya, selamanya. Berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya. Jenis harta wakaf ini tidak bisa diambil kembali oleh wakif atau pemilik tanah atau bangunan tersebut karena tidak terikat waktu. Contohnya dalam mu'abbad ini adalah masjid. Kemudian wakaf mu'aqqad, wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Jenis harta wakaf ini akan dikembalikan nazir pihak penerima wakaf kepada wakif pemilik setelah jangka waktu yang telah ditentukan pada ikrar wakaf. Misalnya laboratorium sewaan selama 10 tahun. Nazir mengelola laboratorium tersebut secara produktif hingga menghasilkan keuntungan yang dapat diberikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat. Jika sudah 10 tahun, maka aset wakaf dikembalikan kepada wakif. Kemudian yang ketiga, macam-macam wakaf yang ketiga itu menurut penerimanya. Adapun wakaf ditinjau dari penerimanya atau mauquf alaih, maka pada dasarnya wakaf dibedakan menjadi 2, yaitu wakaf alaih atau dzuri, wakaf ahli atau dzuri, kemudian wakaf khairi. Wakaf ahli atau dzuri ini adalah wakaf ahli atau keluarga manfaat sesuatu mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Dengan kata lain, diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabatnya saja. Kemudian wakaf khairi. Menurut Syekh Said Sabiq mengatakan bahwa wakaf khairi adalah wakaf kepada jalan kebaikan secara umum atau secara luas, yaitu wakaf yang diserahkan manfaatnya kepada masyarakat umum, bukan hanya keluarganya saja. Dalam wakaf khairi ini contohnya banyak Contoh umumnya itu wakaf tanah untuk pembangunan masjid atau pembangunan mushola dan juga yang lainnya. Semoga bermanfaat apa yang telah saya jelaskan tadi, dan juga semoga apa yang telah saya sampaikan bisa
memberi saya secara pribadi manfaat dan juga bisa bermanfaat untuk para penonton sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.